Ya pemirsa, lalu bagaimana perkembangan kasus yang menyeret mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo? Langsung saja kita akan bergabung dengan reporter Haidar Faisal yang sudah ada di gedung KPK. Faisal, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Silakan dengan laporannya. Ya, baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Memang dapat kami informasikan bahwa hingga sampai malam hari ini belum ada giat lanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Kami juga dapat sampaikan kepada pemirsa bahwa sepanjang hari ini kondisi di Komisi Pemberantasan Korupsi ini sangat kondusif. Tidak ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi ataupun tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Adapun memang jika kami bisa ulas sedikit, ini update terakhirnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi ini resmi menahan dua tersangka yang sebelumnya belum ditahan, yakni adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian. Yang mana dengan penahanan tersebut artinya KPK telah berhasil menangkap 3 orang dari 3 tersangka yang telah ditetapkan pada hari Sabtu kemarin. Yang mana memang mereka ini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Dan mereka, pemirsa, ketiganya ini memang jika saya bisa informasikan dijadikan tersangka hingga akhirnya ditahan oleh KPK karena berkaitan diduga terlibat dalam tindakan pengumpulan upeti kepada para bawahannya ketika masih menjabat di Kementerian Pertanian. Dan hal itu dilakukan pada kurun waktu 2020 hingga 2023 dengan dana terkumpul total disampaikan KPK ini 13,9 miliar. Dan dana tersebut disampaikan juga oleh KPK digunakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi dari Syahrul Yassin Limpo seperti membayar cicilan kredit, membayar cicilan pembelian mobil mewah, pembelian tiket untuk keluarganya, lalu juga untuk pengobatan dan juga untuk perawatan wajah keluarganya. Selain itu juga disampaikan oleh KPK, penggunaan dana ini juga digunakan oleh Syahrul Yassin Limpo untuk beribadah umroh begitu kepada bersama sejumlah pejabat Kementerian Pertanian lainnya. Selain itu juga yang mengejutkan, KPK menyebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo juga terlibat diduga melakukan aliran dana begitu kepada Partai Nasdem tempat ia bernaung. Dan terkait dengan hal tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem yakni adalah Ahmad Syaroni dalam kesempatan terpisah membantah secara tegas pernyataan yang disampaikan oleh KPK tersebut. Ia mengatakan memang pernah mendapat transferan dari Syahrul Yassin Limpo, namun jumlahnya hanya 20 juta rupiah. Tidak seperti yang dikatakan oleh KPK yang dikatakan hingga miliaran rupiah. Dan dikatakan juga oleh Syaroni bahwa dana tersebut digunakan ataupun diberikan oleh Syahrul Yassin Limpo untuk memberikan sumbangan kepada bencana alam. Dan memang pemirsa, bahkan dalam konferensi persnya tadi sore, Ahmad Syaroni mengatakan Nasdem mempertimbangkan untuk melakukan somasi kepada KPK. Dalam hal ini salah satu pimpinan KPK yakni adalah Alexander Mawarta, karena ia dianggap telah mencemarkan Partai Nasdem dengan statementnya tersebut yang membuat ini masyarakat menganggap bahwa Partai Nasdem merupakan partai korup. Nah, kembali ke perkara kasus ini pemirsa, memang ketiganya ini oleh KPK dilanggar ataupun dikenakan sejumlah pasal begitu, seperti misalnya pasal 12 huruf E dan juga pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, yang mana pasal 12 huruf E ini mengatur terkait dengan pemerasan dan juga pasal 12B ini mengatur terkait dengan gratifikasi. Sedangkan untuk Syahrul Yassin Limpo sendiri ini dikenakan satu pasal lagi pemirsa, yakni adalah pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meskipun begitu, namun Syahrul Yassin Limpo dalam hal ini masih mencoba ataupun mengusahakan dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sidangnya ini akan dimulai pada tanggal 31 Oktober mendatang. Tentu kita akan tunggu, Caca dan juga pemirsa, bagaimana kemudian kasus ini akan berlanjut. Untuk sementara demikian, Caca, kami kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih Faisal mengabarkan langsung dari KPK.